Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait masalah nikah beda agama. Jadi teman-teman, menikah beda agama, entah pria ini muslim menikah dengan wanita non-muslim, ataupun wanita ini muslim menikah dengan pria non-muslim. Lalu, entah mereka ini beragama Yahudi, ataupun beragama Nasrani, ataupun beragama Buddha, ataupun beragama Hindu, ataupun ateis. Jadi teman-teman, ini ada satu buah video di mana video tersebut itu Buya Sakur mengatakan nikah beda agama itu boleh. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video tersebut. Kemudian pada gelombang cinta ya, jika boleh, tentang perbedaan agama. Saya kira yang dimaksud orang musyrik, kalau boleh berpendapat ini mah, jika boleh berpendapat, saya kira dulu masyarakat Quraisy disebut orang musyrik karena memang mereka tidak beragama. Kristen bukan, Yahudi bukan, Hindu bukan, Buddha bukan, Islam juga bukan, sehingga kemudian disebut sebagai musyrik. Nah, oleh karena demikian, tentang pernikahan antar agama. Jadi kalau misalnya satu agama A dengan agama B menikah, saya kira mereka bukan musyrik ya. Sedangkan Al-Quran pada 221 Al-Baqarah, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina, dan seterusnya ayat 221. Nah, jadi pernikahan antar agama yang tidak boleh adalah sesungguhnya menikahi orang yang musyrik. Sedangkan Kristen itu beragama, mereka bukan musyrik. Ciri-ciri beragama adalah punya kitab suci, punya nabi, tempat ibadahnya jelas, kemudian praktek ibadahnya juga jelas. Hindu Buddha sama, mereka punya kitab suci, mereka punya nabi, mereka juga punya... Sebentar ya. Hindu Buddha mereka punya nabi. Nabi siapa ya? Penasaran sih saya, nabinya siapa Hindu Buddha nih ya? Tempat ibadah seperti kita juga orang Islam. Jadi menurut saya, menurut saya ya, bahwa pernikahan antar agama mereka bukan musyrik, jadi nggak ada masalah menurut saya mah. Nah, jadi misal orang Yahudi, Nasrani, lalu kemudian orang Hindu, Buddha, mereka ini disebut bukan musyrik ya, kata Bapak ini ya. Ini pendapat Bapak ini ya. Oke. Demikian bagaimana apakah pandangan saya ini salah tentang nikah beda agama tadi, Buya? Kalau Kang Im mengokekan semuanya, Buya sendiri bagaimana? Boleh saja, mungkin orang yang musyrik juga agama juga sebetulnya mah, agama berhala, ya, menyekutukan Tuhan dengan berhala, termasuk ateis, orang yang tidak beragama, itu nggak boleh. Tapi dengan sesama agama langit, yaitu agama langit itu agama yang ada nabinya, ada kitab sucinya. Termasuk agama Buddha juga saya melihatnya sebagai agama langit juga. Jadi agama Buddha itu menurut Buya adalah agama langit juga ya. Oke. Mari kita lanjutkan ya. Siddhartha Gautama itu mungkin dia sebagai nabi, hanya tidak. Jadi kata Buya, Siddhartha Gautama ini mungkin sebagai nabi. Berarti agama Buddha ini ada nabinya ya menurut Buya ya. Tidak diceritakan dalam Al-Quran ya, sebagai nabi ya. Mari kita ulang sekali lagi ya. Buddha juga saya melihatnya sebagai agama langit juga. Agama langit. Siddhartha Gautama itu mungkin dia sebagai nabi, hanya tidak diceritakan dalam Al-Quran ya, tapi sebagai nabi ya, putra mahkota ya, ditinggalkan, dia lari ke hutan ya, bertapa di hutan saking apanya, dan dia datang bawa ajaran yang hebat, dan sampai sekarang menjadi umat yang terbesar di dunia. Astagfirullah ya. Kitab sucinya ada, Tuhannya ada ya. Agama Yahudi, agama ini itu boleh. Berarti orang Hindu Buddha ini boleh dinikahi ya. Jadi nikah beda agama boleh.
Oke, 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 oke. Hanya saja ada yang beda, sedikit beda, masalah kawin beda agama. Itu Abu Hanifah mengatakan boleh kawin beda agama, tapi asal tidak dengan al-balad al-harbi. Jadi tidak dengan beda agama dari negara yang sedang konflik perang. Itu nggak boleh. Jadi kalau dengan yang damai seperti sekarang dengan Australia boleh, dengan Jepang boleh. Jadi intinya ini Buya Syakur ya itu membolehkan nikah beda agama seperti di awal video tadi ya, yaitu menikah dengan orang Hindu ataupun menikah dengan orang Buddha, orang ateis, ini boleh. Ini menurut Buya Syakur ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, benarkah demikian ya? Di dalam Islam apakah benar kita ini dibolehkan untuk menikah beda agama? Nah, teman-teman, lalu bagaimana pandangan menurut Islam yaitu tentang terkait menikah beda agama? Misal laki-laki muslim menikah dengan wanita non-muslim ataupun sebaliknya wanita muslim menikah dengan laki-laki non-muslim. Nah, oke teman-teman, untuk video ini, untuk pembahasan ini, dan saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah MA, Hafidhahullah Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah nikah beda agama. Apakah dibolehkan dalam agama Islam? Nah, oke teman-teman, kita simak videonya sampai selesai ya. Di dalam agama kita, aturan sudah jelas. Allah mengatakan, وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. Jangan menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Wala amanatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Seorang budak yang beriman itu lebih baik daripada orang musyrik yang cantik dan mengagumkan. Allah juga mengatakan wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan menikahkan putri kalian dengan orang-orang musyrikin sampai mereka beriman. Wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Seorang budak yang beriman itu lebih baik daripada orang musyrik yang menakjubkan kalian. Ini bicara orang-orang musyrikin. Berkaitan dengan ahlul kitab, berbeda kitab, ya. Karena memang muamalahnya berbeda. Oke teman-teman ya, kita stop dulu. Jadi ahlul kitab itu adalah, yang dimaksud ahlul kitab itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini ahlul kitab yang diberi kitab ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga memiliki nabi ya, seperti kalau orang Yahudi ini dulunya Nabi Musa. Kalau orang Nasrani ini dulunya Nabi Isa. Namun yang jadi pertanyaannya, apakah ahlul kitab di zaman sekarang ini itu apakah masih murni ataupun sudah menyimpang? Nah, ini pertanyaannya. Lalu apakah boleh? Oke, mari kita lanjutkan ya. Bagaimana dalam Al-Qur'anul Karim ada panggilan-panggilan ya ahlul kitab, ya ahlul kitab. Kemudian ada surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ada ahli kitab dan ada orang musyrik. Di ayat Al-Maidah ini berkaitan dengan orang-orang ahlul kitab. Ahlul kitab. Allah Azza wa Jalla mengatakan wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Allah katakan orang-orang muhsan, orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya dari orang-orang beriman, dan orang-orang dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya dari mereka yang dikasih kitab, itu halal untuk dinikahin dengan catatan kalian memberikan mahar kepada mereka. Ini untuk ahlul kitab ya. Muhsinin, tujuannya untuk menjaga kehormatan diri. Tujuannya bukan berzina. Tujuannya bukan kumpul kerbau enggak. Tujuannya menikah. Yang pertama perlu ditetapkan siapa ahlul kitab itu. Ahlul kitab itu orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Mungkin ada yang mengatakan itu ini bicara laki-laki Muslim menikahin perempuan non-Muslim. Ya. Tapi kalau Muslimah nggak boleh nikah sama non-Muslim. Nah, oke teman-teman. Tapi kalau wanita ini Muslimah ya, itu tidak boleh menikahi laki-laki non-Muslim seperti ahlul kitab. Ya, ini kebalik. Namun kalau laki-laki ini Muslim kemudian menikahi wanita non-Muslim seperti ahlul kitab, maka ini boleh. Namun jadi pertanyaannya ya, di zaman sekarang ini kan mereka ini sudah banyak menyimpang. Apakah boleh ya? Mari kita dengarkan lagi ya. Batal pernikahannya tidak sah. Yang diperbolehkan di ayat ini laki-laki muslim menikahi wanita Muslim. ahlul kitab. Ahlul kitab. Ahlul kitab itu
dari sejak zaman Nabi SAW sampai hari ini, ya Yahudi dan Nasara yang agamanya sudah menyimpang. Agamanya sudah menyimpang, agama Yahudi ya. Karena ada yang mengatakan, Ustadz, itu mungkin untuk ahlul kitab waktu di masa Nabi SAW. Di masa Nabi SAW, ahlul kitab itu sudah menyimpang. Sudah menyimpang. Maka ada ayat yang mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Telah kafir orang yang mengatakan Allah itu oknum ketiga dari 3 oknum. Ya, Trinitas. Trinitas. Udah ada. Pada masa itu udah seperti itu. Yahudi udah menyimpang. Yahudi udah menyimpang. Tapi dihalalkan. Kalau bicara bagaimana pernikahannya, ya pernikahannya sesuai. Adanya wali, buat itu perempuan. Kemudian adanya 2 saksi. Kemudian ada orang tua yang non-muslim nggak bisa jadi wali untuk anaknya yang muslimah. Tapi ahlul kitab mereka orang kafir, anaknya juga kafir. Maka pernikahan itu butuh wali, butuh saksi, 2 saksi dan mahar. Sah. Akan tetapi ingat, ini tidak dianjurkan. Nah, ya, tidak dianjurkan loh. Ya. Karena Nabi SAW menganjurkan agar kita memilih wanita yang agamanya baik. Agamanya baik. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Engkau beruntunglah dengan memilih wanita yang agamanya baik. Kau selamat hidupmu. Jadi bicara halal bukan dianjurkan. Iya. Kenapa? Ketika seorang muslim menikahi non-muslimah, maka ingat tanggung jawabmu mendidik anak-anakmu. Ya. Seorang suami diperintahkan untuk memilih madrasah buat anak-anak. Kalau ternyata madrasahnya non-muslim, kira-kira apakah ibu itu akan mengajarkan Islam kepada anak-anaknya? Anak itu fitrah. Lahir dia di atas fitrah, la ilaha illallah. Yang merubah dia jadi Nasrani, Yahudi, Majusi orang tua. Maka bagi yang menikahi Alkitab, wanita Alkitab, dia harus siap-siap menjalankan tugasnya lebih berat lagi. Lebih berat ya. Yaitu mengajari anak-anaknya tentang Allah Azza wa Jalla. Dan dia juga diperintahkan untuk mendakwain istrinya. Tapi kalau istrinya sampai mati tetap Nasara, dia nggak dosa karena Allah menghalalkan. Namun memang ada pendapat sahabat yang melarang. Seperti riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, apakah ada kesyirikan yang lebih buruk daripada orang yang mengatakan Tuhanku 3? Maka Abdullah bin Abbas termasuk yang memandang nggak boleh gitu, lebih masuk ke bab musyrikin mereka. Tapi jumhur ulama, jumhur sahabat, dan telah terjadi di masa sahabat, mereka menikah dengan ahli kitab. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulannya memang boleh menikah dengan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Namun dengan catatan ya teman-teman, ini adalah bagi laki-laki muslim. Kalau laki-lakinya itu muslim menikah dengan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, maka ini boleh. Karena para sahabat Nabi SAW pernah menikah dengan wanita ahlul kitab. Namun ya teman-teman, itu tidak dianjurkan karena ini lebih berat ke depannya ya untuk mendidik anak-anaknya. Dikhawatirkan anak-anaknya ini nanti mengikut agamanya ibunya. Jadi ini lebih berat ya. Nah, lalu yang kedua adalah yaitu jika wanitanya ini muslim lalu kemudian menikah dengan laki-laki non-muslim. Nah, ini di dalam Islam jelas-jelas walaupun laki-lakinya ini non-muslim, ahlul kitab tetap diharamkan, tidak boleh. Berbeda yang seperti tadi, laki-laki muslim, perempuannya ahlul kitab, orang kafir, ini boleh, namun tidak dianjurkan. Lalu ya, perkataan dari Buya Syakur ini mengatakan bahwa Buddha termasuk adalah ahlul kitab, karena mereka ini punya kitab dan punya nabi. Nabinya siapa? Kata Buya Syakur itu, walaupun tidak dikisahkan di dalam Al-Quran ya, yaitu nabinya orang-orang Buddha, tapi tetap orang-orang Buddha ini adalah agama langit katanya. Ini penafsiran dari mana teman-teman? Allahu Akbar ya. Inilah ya dai-dai liberal, dai-dai mengajak kepada neraka jahanam. Teman-teman, jadi itulah ya terkait masalah hukum menikah beda agama. Yang benar adalah laki-laki muslim itu boleh menikah dengan wanita non-muslim. Tapi di garis bawah ya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Selain itu tidak boleh, diharamkan. Misal perempuannya ini adalah perempuan ateis, ataupun perempuan ini adalah perempuan Buddha ataupun Hindu dan lain-lain. Maka dari itu ya teman-teman,
Lebih tepatnya ya, kita sebagai kaum muslimin ikutilah panduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita ini mencari istri yang agamanya baik. Ya, ngapain kita mau mencari istri ya dari ahlu kitab? Kalau pada hakikatnya nanti kita kelak akan susah sendiri. Ya memang walaupun dibolehkan, namun lebih baiknya kita ini menikah dengan seagama, yang baik agamanya maupun akhlaknya. Nah, oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi, kesimpulannya adalah laki-laki muslim menikah dengan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Namun tidak dianjurkan. Kedua, wanita muslimah, yaitu menikah dengan laki-laki ahlul kitab, itu tidak boleh ya. Tidak boleh, itu diharamkan. Apalagi menikah dengan orang-orang musyrik. Jelas-jelas tidak boleh. Laki-laki muslim menikah dengan wanita musyrik, itu juga tidak boleh. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.